salah satu tahapan pemilu 2024, masa kampanye dimanfaatkan oleh para kandidat capres-cawapres untuk mempromosikan diri mereka, termasuk untuk menyampaikan visi dan misi, baik lewat alat peraga seperti baliho, kampanye dialogis, dan forum debat. Dengan adanya masa kampanye tersebut, pemilih bisa bebas mempelajari rekam jejak dan gagasan dari para kandidat. Selanjutnya menentukan calon pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Debat perdana capres yang digelar tadi malam setidaknya bisa memberikan gambaran bagi para pemilih tentang calon pemimpin yang paling layak untuk menahkodai Indonesia ke depan. Inilah editorial Media Indonesia di Rabu 13 Desember 2023 dengan tema Rasional Memilih Pemimpin. Bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Selamat pagi, Mas Arief. Pagi, Eva. Gimana, seru nonton debatnya? Sangat seru. Sangat seru ya, sepakat Mas Arief. Nanti kita akan bahas soal debat perdana yang berlangsung semalam ya. Tetapi untuk editorial kita boleh singgung sedikit ya, Mas Arief. Ya. Rasional memilih pemimpin. Kalau melihat debat semalam, siapa yang paling rasional, bukan emosional ya, menurut Mas Arief? Eva, salah satu hal yang tidak bisa ditutup-tutupi adalah karakter. Karakter adalah wajah asli yang sangat sulit kita tutup-tutupi terlalu lama dengan gimmick, dengan bungkusan apapun. Jadi tadi malam kita sama-sama menyaksikan bukan saja karakter, tapi juga kenegarawanan, visi, dan juga alam pikir mereka tentang berbagai macam masalah yang akan mereka hadapi atau yang sedang mereka hadapi. Jadi cukup banyak yang bisa kita ambil tadi malam. Apabila ada orang yang tidak mengerti tentang substansi berbagai macam kebijakan segala macam, mungkin mereka bisa memilih sejak tadi malam. Jadi karena saya suka dengan misalnya ketenangannya atau dengan justru emosinya. Tetapi kalau ada orang yang masih perlu menunggu tentang berbagai macam platform yang mereka akan utarakan, mungkin mereka harus menunggu sampai debat kelima selesai. Tapi itulah yang semalam kita saksikan. Tidak ada yang TKO gitu ya, tapi semua memberikan dinamika itu sendiri. Betul. Debat perdana berlangsung terbuka itu kita bahas juga ya, Mas Arief. Tetapi ada yang sebut bahwa debat kemarin masih kering dalam penyampaian gagasan, sepakat tidak, Mas Arief? Ya, tidak bisa dihindari ya. Ada 6 topik yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat luas. Cuma hanya kurang lebih ada 2 jam lebih. Betul, ya. Yang 150 menit. 150 menit. Jadi pada intinya tidak akan terlalu banyak waktu yang cukup untuk membahas 6 topik yang demikian besar. Tetapi saya melihat bahwa hal-hal yang sangat esensial, hal-hal dasar yang sangat esensial tentang masing-masing topik tersebut itu sudah terungkapkan. Dan cukup tajam ya, ada adu isu yang cukup tajam dilakukan antar capres ya, Mas Arief. Momen yang paling menarik menurut Mas Arief dalam debat terbuka semalam apa, Mas Arief? Pembuka dan penutup ya. Pembuka dan penutup. Pembuka kita lihat misalnya Pak Anies sudah mulai melancarkan berbagai macam serangan. Beliau menyerang tentang berbagai macam hal, khususnya tentang kebebasan berpendapat. Lalu Pak Prabowo stick dengan misinya, yakni mempertahankan bahwa pemerintahan sekarang sudah berlangsung dengan baik. Kalau ada yang kurang-kurang, masa dari 200 juta orang ada yang harus sempurna semua, gitu ya. Lalu kalau Pak Prabowo, dia Pak Ganjar, dia mengisahkan tentang perjalanan dia dan Pak Mahfud dari Sabang sampai Merauke. Dan pada intinya yang dia address lebih kepada hal-hal yang sifatnya IPM ya. Karena mungkin latar belakang sebagai gubernur, pendidikan, kesehatan itu dia address dari berbagai macam tempat, Papua, NTT, NTB itu dia singgung. Dan saya pikir, dan di closingnya juga itu merupakan salah satu hal yang cukup menarik karena serangan juga kemungkinan diluncurkan lagi oleh setiap pasangan. Betul, dan juga kalau debat kemarin semakin melakukan positioning masing-masing ya, Mas Arief. Kalau pasangan satu atau capres satu konsisten dengan narasi perubahan. Kemudian yang kedua seperti incumbent begitu ya. Dan kalau nomor 3, kalau nomor 3 ada di tengah-tengah atau seperti apa, Mas Arief? Dalam beberapa posisi memang pasangan nomor 3 itu berusaha untuk memperlihatkan kehitam putihan mereka ya. Tetapi ada juga yang pada akhirnya mereka juga ada di tengah-tengah. Tetapi karakteristik itu merupakan suatu gambaran yang saya pikir
cukup berhasil mereka ilustrasikan kepada para pemilih yang nanti akan mencoblos mereka di tanggal 14 Februari. Baik, inilah editorial Media Indonesia, pemirsa, rasional memilih pemimpin. Rasional memilih pemimpin. Kampanye sebagai salah satu tahapan pemilu 2024 telah dimulai sejak 28 November lalu hingga 10 Februari tahun depan. Selama masa itu, para kandidat Capres-Cawapres mempromosikan diri mereka, termasuk untuk menyampaikan visi dan misi, baik lewat alat peraga seperti spanduk dan baliho, kampanye dialogis, maupun forum debat. Pada masa pra-kampanye, masyarakat sebetulnya juga sudah disuguhi informasi mengenai calon pemimpin mereka, baik lewat pemberitaan di media cetak, elektronik, maupun digital. Dari situ mereka bisa mempelajari tentang latar belakang serta sepak terjang tiap-tiap kandidat di masa lalu. Selain mempelajari rekam jejak, masyarakat juga perlu memperhatikan saat mereka berkampanye. Masa ini boleh dibilang masa krusial, baik untuk para kandidat maupun calon pemilih. Bagi kandidat atau calon pemimpin, inilah kesempatan untuk meraih dan mendapat simpati dari masyarakat. Begitu juga sebaliknya, sebagai pemegang kedaulatan, rakyat berhak menguji calon pemimpinnya, baik melalui dialog tatap muka maupun lewat forum debat. Dari situ, rakyat selaku calon pemilih dapat menilai kapasitas, kapabilitas maupun integritas calon pemimpin tersebut. Maka dalam fase ini, rasionalitas pemilih akan sangat menentukan. Sah-sah saja memilih pemimpin berdasarkan emosionalitas, akan tetapi memilih pemimpin cuma bermodalkan emosionalitas akan cenderung terjebak, bahkan bisa tertipu. Pemilu ialah sarana untuk menjaring calon yang akan memimpin bangsa ini untuk 5 tahun ke depan. Ini bukan perkara main-main. Terlebih, tantangan ke depan akan semakin kompleks. Rakyat secara kolektif maupun personal dapat memilah-milah di antara calon pemimpin siapa yang kira-kira mampu mewujudkan kepentingan bersama sebagai sebuah bangsa, bukan demi kepentingan partai atau segelintir orang. Semua itu bisa dilihat dan dipelajari dari rekam jejak, rekam karya, kemampuan menumbuhkan harapan di masa depan dari tiap-tiap kandidat. Bagaimana integritas dan kapasitas intelektual mereka, bagaimana cara mereka menemukan solusi, serta bagaimana kemampuan mereka untuk meninggikan martabat bangsa di antara bangsa-bangsa di dunia mesti diselisik dalam-dalam. Setiap kandidat tentu juga punya visi dan misi yang akan ia lakukan jika terpilih nanti. Namun, bagaimana kemampuan mereka menyampaikan dan meyakinkan gagasan itu realistis dilaksanakan akan terlihat di masa kampanye ini, terutama di forum dialog atau debat. Jika selama masa kampanye hanya mengandalkan gimmick, sebaiknya masyarakat mengabaikan model calon pemimpin semacam ini. Yang kita butuhkan sosok pemimpin yang mampu menjawab tantangan ke depan secara sungguh-sungguh, bukan ahli gimmick yang pintar memoles bungkus, tapi dangkal dalam hal isi. Debat perdana yang digelar tadi malam setidaknya bisa memberikan gambaran bagaimana para kandidat akan membawa Indonesia ke depan. Perang melawan darurat korupsi, penegakan hukum yang masih compang-camping, hingga pelaksanaan demokrasi yang kian goyah ialah sebagian tantangan yang mesti dibereskan. Jawaban-jawaban dan cara kandidat menyelesaikan persoalan sudah dijawab tiap-tiap kandidat. Kini, penilaian ada di tangan pemilih. Sekali lagi perlu ditekankan, masa kampanye amatlah krusial. Ia mestinya menjadi ajang proses pendalaman rasional untuk memilih. Bukan saatnya pilihan terhadap kandidat presiden didasarkan pada fanatisme kosong, tetapi rasionalitas yang didasarkan program-program yang telah mereka tawarkan. Program-program yang disusun dan dijabarkan berdasarkan problem bangsa masa kini dan ke depan itulah yang patut dinilai dan didalami, bukan karena kemampuan basa-basi atau dansa-dansi untuk sekadar meraih simpati. Pemirsa, kita jeda dulu, editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Arief dan juga pemirsa, untuk membahas tema Editorial Media Indonesia hari ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Selamat pagi, Pak Ujang. Selamat pagi Mbak Eva, Bang Arief, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, apakah debat semalam, debat perdana ini sudah berhasil menyentuh substansi atau masih kulit saja menurut Anda? Ya, saya sih melihat masih ada sisi-sisi kekurangan ya yang disampaikan oleh para kandidat. Kalau saya sih melihatnya ya, kalau kita bicara substantif itu kan ada ukurannya, ada parameternya, ada indikatornya. Nah, saya melihat apa yang telah disampaikan ya itu belum menyentuh kepada substansi yang komprehensif, yang detail gitu terkait dengan solusi-solusi permasalahan kebangsaan, terutama tema-tema yang dibahas tadi malam. Tetapi apapun itu, mungkin ini terkait juga dengan debat perdana yang tentu semuanya masih kelihatan harus menguasai materi, terus penguasaan panggung gitu kan. Lalu juga bagaimana memprediksi ya soal-soal dari moderator maupun dari lawan debat. Itu juga harus dimiliki kemampuan itu. Tapi kalau kita bicara substansi, saya melihat masih kurang ya, masih belum dalam gitu. Bagaimana bisa menyelesaikan solusi-solusi permasalahan bangsa, misalkan terkait dengan pemberantasan korupsi, harus seperti apa yang akan dilakukan, ukurannya seperti apa, kapan akan dilakukan, tahun keberapa, targetnya seperti apa gitu, detailnya seperti apa akan dilakukan. Itu kan belum begitu panjang lebar disampaikan oleh para kandidat begitu. Tapi kan memang ada keterbatasan waktu ya Pak Ujang, totalnya semalam 150 menit dan juga ada 6 tema. Betul, saya sepakat itu. Dan kalau boleh saya mengkritik juga terkait dengan format debatnya. Ini format debatnya kelihatan gitu ya, bahwa para kandidat capres ini kelihatan agak canggung. Kenapa? Karena merasa terhakimi gitu. Bagaimana misalkan moderatornya duduk, tetapi capresnya berdiri. Ya biasanya kalau kita lihat misalkan, kalau boleh saya usulkan gitu, mestinya ya para kandidat itu menggunakan podium gitu loh, agar lebih santai, lebih rileks, lalu juga bisa membawa catatan-catatan, menulis dan lain sebagainya. Ya, lalu moderator juga bisa berdiri gitu, sehingga ada sesuatu interaktif yang bagus gitu. Nah tadi malam tuh saya melihat format debatnya pun kelihatan, kalau saya ya melihat dan menilai seperti moderator menghakimi para capres itu. Oleh karena itu ya kita beri masukan kepada KPU untuk memperbaiki format debatnya begitu. Ya, masih ada 4 debat lagi ya Pak Ujang. Kalau soal gaya debat nih, ini kan juga menarik perhatian publik ya. Catatan Anda apa Pak Ujang? Ya ada yang tetap tadi ya berusaha untuk masuk ke wilayah substantif. Ada yang juga masuk ke wilayah gimmick. Ada yang juga yang tidak nyambung gitu. Nah ini catatan-catatan saya perhatikan begitu. Oleh karena itu kalau kita bicara debat, ya tadi yang saya katakan di awal bahwa sesungguhnya ketika sudah masuk forum debat, maka penguasaan materi yang substantif itu harus dikuasai betul gitu. Karena disitulah akan terlihat apa yang akan dibicarakan. Oleh karena itu ketika isi kepalanya itu misalkan tidak ada isinya, maka ya apa yang disampaikan juga tidak ada. Dan saya melihat ada kandidat juga yang bagus gitu, lalu ada yang kandidat juga yang isinya basa-basi, yang kelihatannya bukan substansi yang disampaikan, tetapi kampanye gitu, seolah-olah kampanye. Ini kan menjadi sesuatu yang merugikan bagi kandidat sendiri yang sejatinya ingin mendapatkan dukungan dari publik yang kira-kira bagi mereka yang belum menentukan pilihan begitu, Mbak Eva. Iya. Ya, untuk pemilih sendiri nih Pak Ujang, apakah dengan debat semalam, meskipun masih ada 4 debat berikutnya ya, bisa membuat pemilih semakin rasional nih untuk memilih saat pemungutan suara 14 Februari 2024? Ya, debat ini kan ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti ya. Walaupun memang dalam hasil survei mengatakan bahwa banyak masyarakat yang belum tahu jadwal debat perdana gitu. Tetapi apapun itu, kalau kita ingin membangun sebuah politik yang rasional, yang berkeadaban, maka standarnya adalah ya standar rasionalitas dalam memilih, bukan standar emosional atau standar politainment maupun standar gimmick. Nah, oleh karena itu kalau kita sepakat, maka
forum debat ini menjadi forum atau ajang atau instrumen atau bridging ya, jembatan yang penyampaian ide dan gagasan yang tadi yang harus sampai kepada publik. Nah, oleh karena itu saya meyakini ya, memang banyak orang yang mengatakan debat nggak ada pengaruhnya. Kalau saya meyakini sedikit banyak, besar atau kecil, debat ini akan berpengaruh terkait dengan persepsi publik, terkait dengan pembentukan opini, dan terkait dengan preferensi mereka yang belum menentukan. Ya. Apakah nanti ada pergeseran? Saya meyakini akan ada sedikit banyaknya gitu. Karena begini, bagi mereka yang belum menentukan, bagi mereka yang masih galau ya, bagi mereka yang masih belum yakin gitu ya, yang jumlahnya cukup besar, itu perlu diyakinkan dengan debat. Nah, makanya debat itu menjadi momentum terbaik bagi kandidat untuk menyampaikan visi misi, program, platform, termasuk ide dan gagasan yang harus disampaikannya. Makanya ya pagi ini ya Media Netral Indonesia membahas masalah ini gitu, karena begitu pentingnya debat, begitu pentingnya gagasan, begitu pentingnya politik rasional. Oleh karena itu ya apa yang disampaikan oleh para kandidat ya, yang terbaik yang tadi malam yang disampaikan, tentu saya melihatnya akan berdampak ya sedikit banyaknya terkait dengan preferensi publik kepada para kandidat itu. Baik, terima kasih Pak Ujang Komarudin sudah bergabung bersama kami, pengamat politik Universitas Al-Azhar. Baik, Mas Arief, tadi kita sudah simak ya. Menurut Pak Ujang, debat itu signifikan juga untuk merubah persepsi publik atau meyakinkan lagi persepsi publik, bisa merubah preferensi, bahkan ada pergeseran pemilih nih. Betul. Menurut Mas Arief, sebegitu signifikankah debat? Saya sangat setuju ya. Untuk beberapa pihak yang masih menantikan berbagai macam platform yang akan diungkapkan dari para kandidat, itu pasti akan menjadi salah satu hal yang mereka tunggu. Misalnya pengusaha, apa yang akan dilakukan oleh para kandidat tentang berbagai macam kebijakan di dunia usaha, itu pasti akan sangat ditunggu. Dan juga mungkin buat beberapa kalangan yang pada dasarnya lagi menentukan apa nih yang menjadi sikap atau menjadi target dari para kandidat. Jadi untuk sebagian kalangan ya ini merupakan salah satu hal yang amat sangat penting untuk pada akhirnya menjatuhkan sebuah pilihan. Dan juga tadi disampaikan bahwa harus ada standar rasional ya. Kita bahas juga sesuai dengan editorial Media Indonesia ini. Seberapa penting sih Mas Arief rasional memilih pemimpin, tadi sempat disinggung di awal ya, karena jangan sampai salah pilih begitu. Mas Arief. Tetapi kan ya ada gimmick, ada berbagai hal yang ditutup-tutupi dan itu exposure-nya besar sekali, apalagi di media sosial nih Mas Arief. Bagaimana meng-counter itu? Eva, salah satu hal yang tidak bisa kita tutup-tutupi adalah money politik. Money politik adalah salah satu perwujudan dari pesta demokrasi 5 tahun sekali. Orang-orang yang tidak memiliki tingkat ekonomi yang baik, mereka akan memanfaatkan money politik ini sebagai salah satu ajang di mana mereka akan memilih sesuai dengan apa yang paling besar yang dia terima. Nah, tetapi dengan ajang debat ini kita bisa mengikis itu semua dengan substansi-substansi atau dengan sikap, dengan penargetan, dengan cita-cita, dengan visi yang mungkin setelah 5 kali debat orang akan menjadikan sebuah patokan dari statement-statement atau dengan pemaparan visi misi yang disampaikan. Jadi ini merupakan sebuah momentum di mana rasionalitas itu akan terbangun dengan 5 kali debat nanti. Mudah-mudahan ini merupakan jadi semacam pendidikan politik. Ini publik akan terpapar dengan ide-ide atau gagasan atau platform berpikir atau ideologi dari para kandidat untuk pada akhirnya mereka menjatuhkan pilihan bukan berdasarkan hal-hal yang irasional tetapi dengan hal-hal yang lebih rasional. Jadi itu debat penting sekali ya untuk pemilih ya Mas Arief. Tetapi tadi ada dikritisi juga soal format debatnya nih oleh Pak Ujang. Mas Arief punya catatan untuk format debat? Saya pikir format debat itu sudah oke ya. Cuman fluidity-nya tingkat kecairannya mungkin bisa dibantu dengan moderator yang lebih santai gitu ya. Kalau kemarin kan di 10 menit pertama kita memperlihatkan bahwa kayaknya kalau saya baca moderator cukup tegang dan hal yang
mencuri perhatian adalah mereka cukup sibuk untuk bilang harap tenang berkali-kali. Iya, berkali-kali. Dan itu menunjukkan yang tidak tenang justru bukan penonton atau justru mereka ya. Jadi yang itu yang saya lihat. Dan yang kedua adalah berdiri. Berdiri itu merupakan sebuah situasi yang ternyata tidak terlalu nyaman untuk semua kandidat. Ya, kita bisa lihat salah satu kandidat itu cukup melangsungkan detik demi detik waktunya di saat mereka harus berdiri dengan durasi yang sedemikian lama, itu tidak pas buat dia. Jadi saya pikir menyediakan kursi atau kursi yang enak untuk diduduki itu, dan mereka boleh berdiri di saat mereka menjawab, itu mungkin menjadi salah satu hal yang bisa kita berikan masukan, karena kita lihat betul ada salah satu kandidat yang cukup merasa, kita lihat ya, terganggu gitu dengan posisi berdiri tersebut. Baik, ini tentu menjadi catatan karena masih ada 4 debat berikutnya ya. Bagaimana nanti akan ada perbaikan, evaluasi, termasuk nanti kita akan bahas juga, Mas Arief, ada pemilih yang belum menentukan pilihan, undecided voters, masih ada swing voters juga. Apakah semakin yakin dengan debat yang berlangsung? Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa dan Mas Arief, langsung saja ya kita akan sapa sejumlah penelpon. Sudah bergabung bersama kami Pak Armstrong dari Manokwari, Papua. Selamat pagi Pak Armstrong. Pagi. Iya, silakan dengan tanggapan Anda Pak Armstrong terkait dengan rasional memilih pemimpin. Iya, saya sangat setuju sekali dengan judul Editorial Media Indonesia hari ini. Memang betul kita harus rasional untuk memilih pemimpin, dan rasionalitas pemilih dalam memilih pemimpin itu kita bisa melihat dari latar belakangnya, rekam jejaknya, pendidikannya, dan hal-hal yang termuat tertayang lah dalam media, baik media sosial dan lain-lainnya. Dan untuk kita membuktikan, masyarakat membuktikan itu, kita melihat tadi malam dengan debat kandidat itu. Dari situ kita bisa melihat bahwa ini latar belakang pendidikannya seperti ini, sehingga jawabannya seperti ini. Nah, kemudian rekam jejaknya dia seperti ini, sehingga jawabannya seperti ini. Jadi tadi malam itu debat kandidatnya itu bagus. Awal yang baik lah, walaupun memang banyak kekurangan. Saya setuju sekali dengan pengamat politik. Tadi satu saja saya setuju bahwa harusnya dipakai itu podium, semacam itu, sehingga minta maaf Pak Prabowo itu kan dulu sempat kena stroke ringan kalau nggak salah ya, gejala stroke ringan. Dan saya juga seperti itu. Kita kalau bekas kena penyakit seperti itu berdiri agak susah. Walaupun sudah diloloskan oleh KPU, walaupun sudah sebut dan diloloskan oleh KPU, kita berdiri kalau lama nggak bisa, jadi perut juga kita bisa berpegang, sehingga berdirinya juga bisa fokus seperti itu. Itu saran saya saja. Tapi semuanya bagus. Media Indonesia punya ulasan hari ini memberi pencerahan kepada kita, khususnya orang-orang Indonesia Timur yang kurang dalam melihat sisi-sisi dari para kandidat. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Armstrong dari Manokwari, Papua. Berikutnya kita sapa Pak Edward dari Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Mitra TV.
Pagi, silakan Jadi Pak Edward. tahapan proses pemilu sudah masuki tahapan debat kandidat. Saya melihat ya tadi yang disampaikan, mestinya KPU mempersiapkan halnya itu ya mungkin untuk selanjutnya lebih baik. Saya berusia 71 tahun, Prabowo itu 74 atau 75 tahun. Itu berdiri lama itu memang mengganggu konsentrasi. Ini bukan saya berpihak pada Prabowo ya, tapi saya lihat gerak-geriknya begitu kayaknya kecapean gitu loh. Sehingga dalam menjawab kadang-kadang terganggu lah konsentrasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memilih pemimpin, hendaknya yang sudah selesai dengan hidupnya, sehingga dia jadi pemimpin utama di Indonesia nanti. Lalu dia akan betul-betul mengabdikan dirinya untuk bangsa ini. Jangan yang belum selesai dengan dirinya. Referensi untuk memilih pemimpin, yang paling penting adalah track record. Kita lihat, Ganjar waktu jadi gubernur bagaimana perilakunya. Anies waktu jadi gubernur bagaimana perilakunya. Prabowo waktu jadi menteri dan pejabat bagaimana perilakunya. Kita lihat, ini bisa dilihat, bisa dibaca, bisa di browsing di Google di mana-mana kan. Nah, kita ingin pemimpin itu betul-betul nanti negeri yang gemah haripah loh jinawi ini akan naik martabatnya di antara bangsa-bangsa di dunia ini menjadi negeri yang itu. Apalagi sekarang kita hancur dengan korupsi. Kita minta ketegasan para pemimpin untuk memberantas korupsi ini. Kita sesalkan kenapa undang-undang perampasan aset itu sampai sekarang nggak jadi-jadi. Ini kesalahan partai politik. Kita salahkan PDI, Nasdem, partai-partai besar yang ada berkoalisi itu. Kenapa mereka tidak mensukseskan ini? PDIP, Gerindra, Nasdem, dan lain-lain. Ini kita penting karena kita tahu musuh besar bangsa ini saat ini untuk membangun adalah korupsi. Kita sesalkan apa yang disampaikan oleh khotbah zaman dahulu bahwa korupsi sudah merupakan bagian budaya Indonesia. Ini kita sesalkan. Jangan sampai ini terjadi. Kita sesalkan yang begini. Nah, kita harapkan pemilih itu ada 3 kategori. Rasional, emosional, dan transaksional. Rasanya kalau di desa, di daerah-daerah kecil, itu transaksional yang lebih banyak. Seperti yang disampaikan oleh pembicara tadi bahwa ya siapa yang banyak diberikan kepada mereka, mereka akan memilih. Yang rasional ini ya orang-orang yang berpendidikan. Nah, saya ingin katakan bahwa pengalaman hidup saya dengan umur 71 tahun, orang yang jago debat, itu jago ngeles, biasanya nggak bisa kerja. Itu pengalaman. Jago debat, jago ngeles, pasti nggak bisa kerja. Kita kepingin mereka menyampaikan visi dengan misi yang tegas, tujuan ingin jadi pemimpin itu apa, itu yang penting disampaikan. Ini yang akan mungkin mendari swing voter atau yang lain-lain. Terima kasih, mudah-mudahan Indonesia maju di masa mendatang. Terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Berikutnya Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Mbak Eva Wondo dan Bung Ari Suditomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Indra. Iya, alhamdulillah rasional memilih pemimpin. Ya, terima kasih melihat debat tadi malam. Karena kami pemilih ini ingin mewujudkan harapan yang ada di hati Mbak Eva dan Bung Arif. Nah, sebetulnya temanya ada 7 macam ya, tapi tadi malam yang banyak dibicarakan adalah mengenai hukum dan HAM ya. Walau ada juga capres yang agak menyentuh semua dimensi ya. Nah, dengan penelpon terdahulu ini tadi Pak Edward, sama Pak Edward saya juga umur saya 71 tahun. Nah, kita ingin rakyat Indonesia ini menjadi rakyat yang aman, sejahtera, makmur. Tapi pemimpin-pemimpin yang dipilih yang tadinya baik-baik saja kok juga terseret korupsi. Nah, ini yang membuat kita bisa melihat bahwa mereka ini mementingkan diri sendiri, bukan mementingkan rakyat. Karena sepertinya sistem di negara kita ini membuat mereka juga menjadi korupsi berjamaah. Nah, kita lihat sekarang yang sudah jadi tersangka pun itu masih diberi gaji 86 juta. Bu Indra terperangah mendengarnya Mbak Eva. 86 juta 1 bulan gaji untuk yang sudah tersangka
tersangka korupsi. Sementara itu sebetulnya bisa menggaji Bu Indra selama 2 tahun sebagai pensiunan PNS. Nah, di sini di mana keadilan yang bisa diwujudkan dalam harapan kami untuk menuju Indonesia yang sama-sama adil makmur. Mudah-mudahan dari penampilan mereka tadi malam kita dapat menilai, melihat dalam hati, dari ucapan, dari bahasa tubuh, dan dari aura yang ditampilkan. Dan mungkin masih ada lagi debat berikutnya. Ini akan memperkuat apa yang kami harapkan untuk terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Mas Arief, beberapa poin ya tadi disampaikan, diantaranya mengkritisi format debat yang berdiri ya Mas Arief, kemudian juga sepakat bahwa pemilih harus rasional dalam menentukan pilihannya, Mas Arief. Ya, itu harapan kita semua ya. Jadi dari 3 penelpon tersebut kita benar-benar mendapatkan satu cerminan bahwa Indonesia ini dalam melaksanakan berbagai macam pemilu, kita harus naik kelas. Dan kali ini rasionalitas merupakan salah satu mata pelajaran yang harus kita lalui bersama sebagai sebuah bangsa, di mana kita harus naik kelas ya lewat rasionalitas ini. Sehingga acara-acara debat ini sangat penting, bagaimana platform-platform dari kebijakan dan gagasan mereka yang akan mereka bawa nanti saat mereka berkuasa itu juga sangat penting. Dan pentingnya itu buat siapa? Buat para pemilih. Dan pemilih yang rasional itu juga menjadi sangat penting dengan pemaparan-pemaparan ini. Nah, caranya supaya rasional bagaimana, Mas Arief? Jadi memang PR-nya bukan pada kandidat saja, ya PR-nya juga ada pada kita, yakni orang-orang yang akan mencoblos mereka. Apa yang pada akhirnya menjadi salah satu titik yang penting buat kehidupan kita, itu harus kita gali lewat gagasan dan visi mereka. Jangan sampai mereka terlewat begitu saja dan kita hanya menyandarkan pada suka atau tidak suka. Jadi memang misalnya kita seorang jurnalis, apa yang menjadi salah satu platform atau salah satu ideologi mereka dalam hal kebebasan berpendapat gitu ya. Itu penting buat pengusaha, buat PNS, buat berbagai macam profesi itu mereka paling tidak tahap awal mereka harus relate itu kepada apa yang mereka lakukan untuk menopang kehidupan mereka. Jadi dengan demikian mereka akan bisa relate dengan apa yang mereka laksanakan sehari-hari lewat ide, lewat visi dari para kandidat tersebut. Artinya rasionalitas itu harus diusahakan sendiri oleh pemilih. Ya, itu PR kita, gitu. Karena bagaimana kita akan bisa memilih secara rasional kalau kita tidak mencek ya apa yang menjadi alam pikir mereka atau apa yang menjadi gagasan mereka, dan itu kita harus kawinkan dengan apa yang menjadi kepentingan kita. Kalau kita tidak lakukan hal tersebut, itu adalah tahap awal kan untuk bisa menjadi pemilih rasional. Tanpa itu kita tidak akan bisa menjadi pemilih rasional. Harus proaktif juga ya, cek latar belakangnya, rekam jejaknya, kemudian track recordnya seperti apa ya. Kita akan bahas lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Arief, debat untuk Capres Perdana sudah digelar ya semalam, kemudian berlangsung seru meskipun ada beberapa catatan soal format, kemudian soal gagasan yang masih butuh lagi ya diungkapkan, digali lebih dalam. Tetapi yang ditunggu publik sebetulnya Cawapres juga, Mas Arief, karena kan sempat ada sebelumnya ya soal informasi tidak ada debat Cawapres, tapi ada hanya harus ada pendampingnya begitu ya, didampingi oleh Capres. Publik menanti tuh Mas, debat 22 Desember Cawapres. Untuk bisa lebih gamblang ya, publik tuh yang menantikan, publik pasti menantikan penampilan Gibran, Raka Buming Raka. Ya, dan saya pikir Gibran sudah sedikit-sedikit sudah mencuri perhatian publik dengan tadi malam menunjukkan sebuah gestur ya, yang saya pikir itu antara sebuah gestur yang impulsif,
tetapi juga penuh semangat atau justru emosional gitu ya. Karena waktu Pak Prabowo menyatakan sorry ya gitu ya, itu tampaknya dia langsung bangkit dan memerintahkan, saya nggak tahu siapa yang diperintahkan, tapi waktu dia menengok ke kiri, yang dia lakukan gestur itu adalah ditujukan kalau nggak salah kepada kelompok pendukungnya Amin ya. Jadi apakah itu sebuah gestur emosional atau sebuah gestur kegembiraan, saya pikir itu juga di medsos sudah mendapatkan perhatian yang amat sangat. Betul. Ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi di tanggal 22 hari Jumat mendatang, kita berharap bahwa para cawapres ini akan juga memberikan penampilan mereka yang terbaik. Kenapa, Kak Eva? Karena topiknya juga topik yang cukup berat ya, yakni ekonomi, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, infrastruktur dan kehidupan perkotaan. Jadi ini bukan sebuah tema yang mudah dan menarik. Kalau tema pertama itu kan saya harus akui itu adalah tema-tema yang menarik dan cukup familiar sama kehidupan publik. Tetapi bicara soal investasi, pajak, perdagangan itu saya pikir ini merupakan sebuah rangkaian tema yang sangat berat dan mudah-mudahan penampilan Pak Mahfud, Pak Muhaimin dan Mas Gibran itu menjadi sebuah penampilan yang bukan saja akan memperlihatkan kepiawaian mereka, tetapi juga kematangan dan pada akhirnya akan bisa menjadi referensi untuk para pemilih yang rasional. Supaya bisa menjadi referensi agar pemilih bisa semakin rasional memilih pemimpin pada pemilu 2024. Terima kasih Mas Arief Suditomo sudah bergabung sama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita semua sepakat masa kampanye Capres-Cawapres harus dimanfaatkan para pemilih agar tidak salah pilih dan akhirnya menyesal. Masyarakat harus jeli dan kritis terhadap gagasan yang disampaikan oleh masing-masing capres untuk masa depan Indonesia. Tentu salah satu hal yang dinilai adalah gagasan atau ide yang benar-benar realistis dan bukan hanya umbar janji belaka. Setidaknya semua demi nasib rakyat Indonesia 5 tahun ke depan. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.